Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deret aritmetika. Ayo, siapkan alat tulis dan catatanmu. Disimak baik-baik ya. Deret, bilangan adalah jumlah yang diperoleh dari penjumlahan suku-suku suatu barisan bilangan. Jika U1, U2, U3, U4, seterusnya sampai UN-1 dan UN disebut barisan aritmetika, maka jika ini dihapus komanya, lalu diganti dengan tambah, oke. Maka ini disebut bukan barisan lagi, yaitu deret aritmetika. Jelas ya? Deret aritmetika adalah jumlah yang diperoleh dari penjumlahan suku-suku suatu barisan aritmetika. Seperti itu. Oke. Jumlah n suku pertama dilambangkan dengan Sn. Kenapa S? Karena S dalam bahasa Inggris itu singkatan dari sum. Ini dipakai bahasa Inggris nih ya. Sum adalah jumlah. Oke, jadi untuk jumlah n suku pertama dilambangkan dengan Sn. Kalau gitu n-nya misalkan 3 gimana? Berarti S3. S3 itu artinya apa? Jumlah 3 suku pertama. Jumlah 3 suku pertama ya. Berarti S3 adalah suku 1 atau U1 ditambah U2 ditambah U3. Gitu. Kalau jumlah 2 suku pertama aja disebutnya apa? Berarti S2. Gitu ya. Jadi untuk jumlah n suku pertama dilambangkanlah dengan Sn. Ya. Kalau jumlah n suku pertama dilambangkan dengan Sn, maka Sn tersebut adalah jumlah dari U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah seterusnya sampai UN-1 ditambah UN. Gitu ya. Hapus dulu yang ini. Jika U1 itu, bukan jika ya, U1 itu kan dilambangkan dengan A ya. Karena dia deret aritmetika, U2 itu didapat dari menjumlahkan U1 dengan beda, ya kan? Karena aritmetika cirinya gimana? Tambah-tambah beda gitu, tambah-tambah bilangan yang sama. Kalau gitu U3 berarti U2 ditambah beda lagi. Atau U2 adalah A tambah B ditambah B lagi, jadinya A tambah 2B, kan gitu ya. Lalu U4 A tambah 3B, seterusnya. Lalu UN adalah A tambah N-1 kali B. Tapi di sini kita ganti aja UN-1-nya dengan UN dikurang B. Loh, kenapa kurang B? Iya kan kalau dari sini ke sini itu kan tambahin B. Sekarang kalau UN-1-nya berarti UN ini dikurangin B gitu kan, kalau ke sini gitu. Ya, jelas ya? Oke, jadi kenapa harus dirubah gitu? Ya, ini kurang B. Kita akan menemukan nanti apa sih rumus dari Sn. Jadi kita ganti ya. U1-nya kita ganti dengan A. Lalu U2-nya diganti A plus B.
Lalu U3-nya kita ganti dengan A tambah 2B. Seterusnya sampai UN kurang B ditambah UN. Gitu ya, UN min 1 kita ganti UN min B ini. Nah, itu SN. Sekarang SN-nya kita balik urutan penjumlahannya. Kalau di atas kan A tambah B tambah seterusnya sampai UN min B ditambah UN. Sekarang kita mulai dari belakang, UN-nya dulu. UN ditambah UN kurang B gitu. UN min B ditambah titik-titik ya. Titik-titik sampai dua suku terakhir aja nih. Dua suku yang ujung kita ambil nih. Yang A tambah B ditambah A gitu ya. Nah, kalau dibalik ini dia kan sama aja. Sekarang gimana kalau kita kali 2 atau kita jumlahkan gitu. Nah, coba perhatikan. Kalau dijumlahkan SN tambah SN jadi 2 buah SN. A tambah UN ya ditulis aja A tambah UN. Lalu di sini ada A tambah B ditambah UN kurang B. Coba perhatikan nih. Ini A tambah UN-nya yang ini ya. Lalu ini A tambah B ditambah sama UN kurang B. Nah, jadinya B-nya habis kan? B tambah min B kan habis. Gitu ya. Nah, berarti tinggal A tambah UN lagi. A tambah UN lagi. Sampai seterusnya titik-titik. Ini karena temennya di bawah nggak ada ya, gue bikin. Jadi, lanjutin titik-titik aja. Sampai yang kesini baru kita bisa hitung. UN kurang B ditambah A tambah B. Nah, min B-nya habis lagi nih. Ya kan? Nah, min B dan B-nya habis lagi. Sehingga tersisalah UN tambah B lagi, UN tambah A lagi. Nah, ini terakhir juga UN tambah A. Nah, gitu. Nah, ini semua kan ada penjumlahan UN, A tambah UN, A tambah UN sebanyak sejumlah N suku. Ya, ini sejumlah N suku gitu. Maka 2SN berarti kalau ini semua jumlahnya adalah N suku A tambah UN-nya, maka berarti A tambah UN tambah A tambah UN tambah A tambah UN sampai seterusnya A tambah UN itu berarti ditulis sebanyak N kali A tambah UN. Gitu. Atau SN aja ditulis N per 2 ya kan 2 SN. Jadi kalau SN aja tuh bagi 2 berarti dikali A tambah UN gitu. Ya. Dengan N adalah banyak sukunya ya. Banyak suku. Lalu A adalah suku pertama. Suku pertama ya. Lalu UN adalah suku terakhir, bisa dibilang begitu ya. Suku terakhir. Gitu. Jadi, gue pindah deh ya. Jadi rumusnya tadi SN sama dengan N per 2 dikali A plus UN. Nah, jadi penjumlahan dua suku pertama dengan suku terakhir dikali N bagi 2 gitu ya. Atau
Atau bisa juga nih N/2 kali ujung tambah ujung gitu. Karena ini yang suku pertamanya, ini suku terakhirnya dari suatu barisan aritmatikanya gitu. Nah, karena UN. Nah, UN itu kan rumusnya apa? A plus N min 1 kali beda ya. Nah, berarti UN di sini bisa diganti dengan ini. Nah, jadi nanti rumusnya jadi bisa dibikin 2, dijabarin. N/2 dikali A ditambah UN adalah A plus N min 1 kali beda. Jadinya N/2 A tambah A 2A ya. Lalu plus N min 1 kali beda. Itu. Nah, jadi rumusnya bisa yang ini, bisa juga yang ini. Nah, nanti boleh pilih mana yang gampang ya. Jadi ini adalah rumus penjumlahan N suku pertama. Rumus jumlah N suku pertama suatu deret aritmetika ya. Deret aritmetika. Nah, mana rumusnya? Ini sama yang ini. Oke. Kita ke contoh soal. Setiap minggu Dina menyimpan uang di laci. Pada minggu pertama Dina menyimpan 500 rupiah. Minggu kedua 700 rupiah, minggu ketiga 900 rupiah, minggu keempat 1100 rupiah. Begitu seterusnya setiap minggu bertambah 200 rupiah. Tentukan besar uang yang disimpan Dina pada minggu ke-20. Dan tentukan juga jumlah semua uang yang disimpan Dina setelah 36 minggu. Nah, soal ini udah kita bahas ya di video sebelumnya barisan aritmetika. Ya. Karena kita untuk menjawab yang A menggunakan rumus suku ke N. Sedangkan untuk menjawab yang ke B, karena kata kuncinya jumlah, berarti kita pakai rumus jumlah N suku pertama atau SN. Oke, kita bahas yang A dulu. Nah, barisan bilangan yang menunjukkan besar uang yang disimpan Dina dalam rupiah adalah pertama 500 ya kan. Lalu 700. Lalu 900. Lalu 1100 ya kan, dan seterusnya. Gitu. Nah, selisih dua suku yang berurutan pada barisan tersebut yaitu 200. Nah, ini tambah-tambah 200 kan. Nah, jadi ini barisannya bentuk barisan aritmetika. Dengan suku pertama adalah 500. Beda barisannya adalah 200. Lalu yang ditanya suku ke 20 ya. Ditanya U20. U20 berapa? Nah, rumus umum untuk barisan aritmetika adalah untuk suku ke N ya. Untuk suku ke N suatu barisan aritmetika adalah A plus N min 1 kali beda kan. Nah, jadi untuk nyari U20 kita bisa pakai rumus ini. A ditambah langsung aja yuk. A-nya berapa tadi? 500. Ditambah N min 1, 20 kurang 1 dikali bedanya 200. Tuh. Berarti 500 ditambah 200 kali 20 4.000 dikurang 200 kali min 1 jadinya 200 min 200 gitu ya. Nah, 500 dikurang 200 itu 300 tambah 4.000 jadinya 4.300. Nah, jadi apa tuh tadi? Besar uang yang disimpan Dina pada minggu ke-20 adalah 4.300 rupiah. Gitu ya. Nah, gimana dengan pertanyaan kedua? Berapa jumlah uang yang disimpan Dina pada selama 36 minggu gitu. Berarti kan itu S30 ya, jumlah 36 suku pertama. 36 minggu, jumlah uangnya semuanya berapa? Berarti S36. Nah, S36
kita mau cari. 36. Nah, tadi rumusnya apa? Sn adalah n per 2 kali ujung tambah ujung. Nah, ujung di sini berarti suku pertama ditambah suku terakhir. Kalau S36 berarti menjumlahkan dari minggu pertama sampai minggu ke-36. Berarti UN di sini adalah U36. Ya udah, kita cari dulu U36-nya. Oke, A-nya berapa tadi? Ingetin lagi ya, A-nya adalah berapa? 500. Nah, B-nya adalah 200. Nah, sekarang kita nyari U36 nih. U36 berarti A ditambah A-nya 500 ditambah N-1. 36 kurang 1 kali beda 200. Nah, 500 ditambah 35 dikali 200. Berarti 500 ditambah 7.000. Ya kan? Jadinya 7.500. Nah, itu suku terakhir 36. Sekarang S36 langsung kita bisa cari. S36 berarti N-nya 36. Berarti N per 2. 36 per 2 dikali ujung awal 500 ditambah ujung akhir suku terakhir 7.500. Gitu ya. Berarti 36 bagi 2, 18 ya. 18 dikali jumlah 500 ditambah 7.500. Berapa tuh? 8.000. Nah, 18 kali 8, 144. Nolnya 3, berarti 144.000 rupiah. Jadi, jumlah uang yang disimpan Dina setelah 36 minggu adalah 144.000. Nah, seperti itu. Jelas ya? Oke, sampai situ dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.